terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Kembali di Kawal Pilkada, pemirsa, beredar di media sosial pesan suara antara Anies Baswedan dengan Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin. Dalam pesan suara ini, Anies menjelaskan soal batas waktu 4 Agustus yang ditetapkan PKS. Beredar rekaman suara ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kaget dengan tenggat waktu 4 Agustus. Anies juga klarifikasi bahwa tidak ada pembahasan soal adanya batasan 40 hari untuk mencari dukungan partai. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Pernyataan terkait batas waktu dinyatakan oleh jubir PKS Muhammad Khalid. Menurutnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi. Akibatnya Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024. PKS pun hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Sementara di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Usai PKS memberi sinyal tinggalkan Anies, kini PKB berpotensi ikuti jejak PKS. PKB beralasan kursi di DPRD tidak cukup untuk dukung Anies. Partai Kebangkitan Bangsa berikan sinyal akan ikuti langkah PKS untuk cabut dukungan terhadap Anies Baswedan. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sinyal bergabungnya PKB dengan KIM sudah terlihat sejak Mukernas PKB. Dalam Mukernas, Gerindra dan PKB saling lempar sinyal untuk berkoalisi dalam Pilkada 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Indonesia itu membutuhkan kita. Pemirsa, peta politik Pilkada Jakarta terus bergerak dinamis. PKS dan PKB memberikan sinyal untuk menarik dukungannya dari Anies Baswedan. Lantas bagaimanakah peta koalisi di Jakarta saat ini? Kita akan lihat. Saat ini peta dukungan Pilkada Jakarta terbagi menjadi 3 bagian, di mana seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil dan total kursi yang mereka miliki mencapai 50 kursi. Sementara PKS, PKB dan juga Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Padahal total kursi yang dimiliki yaitu 39 kursi. Kemudian di sisi lain ada PDI Perjuangan yang hingga kini belum memutuskan dukungannya. Namun PDIP harus berkoalisi untuk bisa memajukan calonnya. Lantaran kursi yang dimiliki di DPRD hanya 15 sehingga membutuhkan 7 kursi lagi untuk memenuhi syarat mengajukan calon sendiri.
Kemudian bila nantinya partai-partai yang ada bergabung untuk mengusung Ridwan Kamil, kemungkinan adanya calon tunggal ini semakin besar. Kota kosong maksud kami di pilkada bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan tiap gelaran pilkada jumlah kota kosong juga semakin meningkat. Kita lihat pada tahun 2015 ada total 3 kota kosong. Selanjutnya di tahun 2017 yaitu ada di 9 daerah ini yang ada kota kosongnya. Kemudian di tahun 2018 ada 16 daerah yang ada kota kosong. Kemudian di tahun 2020 ini lebih banyak gitu ya, terdapat 25 daerah. Kemenangan calon tunggal melawan kota kosong pun mencapai 98%. Dan menariknya dalam sejarah pilkada pernah terjadi kota kosong keluar sebagai pemenangnya. Selengkapnya usai jeda tetaplah di Kawal Pilkada. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.